Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan melanjutkan perkuliahan manajemen keuangan, yaitu mengenai penilaian surat berharga. Kenapa materi ini penting? Nah, penilaian surat berharga ini digunakan oleh investor atau juga oleh perusahaan ketika perusahaan ini ingin menginvestasikan dananya pada suatu aset finansial, sehingga gitu kan dengan penilaian surat berharga ini keputusan-keputusan yang diambil itu nantinya akan tepat bagi perusahaan. Surat berharga memiliki banyak ya teman-teman jenisnya. Ada sukuk, ada obligasi, dan juga ada surat berharga dan lain sebagainya. Tentu yang kita fokuskan di sini adalah bagaimana penilaian pada saham. Nah, apa itu saham? Saham ini adalah merupakan salah satu surat berharga yang diterbitkan oleh emiten, di mana nanti pemilik saham ini punya hak kepemilikan atas aset-aset perusahaan tersebut. Nah, apa sih yang keuntungan yang diperoleh oleh pemilik saham ya? Jadi imbalan yang bisa diterima oleh investor saham itu adalah pertama dia punya hak kepemilikan. Dengan kita memegang satu lembar saham ya misalnya seperti itu, berarti kita memiliki perusahaan tersebut sebesar saham yang kita punya. Berapa persen dari yang kita miliki, seperti itu. Nah, yang kedua itu juga kita akan menerima dividen. Dividen itu adalah laba yang dibagikan oleh para pemegang saham. Nah, yang ketiga selain dividen yaitu kita mendapatkan capital gain atau selisih antara harga jual ya dengan harga belinya, seperti itu. Nah, ada beberapa jenis saham ya, ada dua, ada yang namanya saham biasa dan juga ada yang namanya saham preference. Nah, kalau saham biasa ini biasanya menempatkan pemiliknya pada posisi paling akhir di dalam hal pembagian dividen. Nah, biasanya besarnya dividen ini tidak tetap dan tidak ada jaminan. Dan pemegang saham biasa juga biasanya mendapatkan capital gain. Nah, sedangkan saham preference ini yang biasanya menempatkan pemiliknya pada posisi awal pembayaran saham biasa dalam hal pembagian dividen. Jadi dia kalau di saham preference, namanya preference ini kan yang diistimewakan ya, atau saham istimewa biasanya. Nah, di mana nanti dalam hal pembagian dividen itu didahulukan pemilik saham preference terlebih dahulu, baru setelah itu pemilik saham biasa. Nah, besarnya dividen ini di dalam saham preference biasanya tetap, tidak seperti saham biasa. Nah, itu perbedaan antara jenis saham biasa dan preference. Ya, nih karakteristik dari saham biasa itu adalah dividen itu biasanya dibayarkan sepanjang perusahaan itu memperoleh laba ya, teman-teman. Nah, kalau perusahaan tidak memperoleh laba ya, biasanya ya kita keuntungan tersebut tidak dibagikan kepada pemegang saham. Jadi kalau seandainya laba perusahaan dibagikan, maka pemilik saham biasa ini juga mendapatkan keuntungan dari dividen yang dibayarkan. Nah, kemudian memiliki hak suara di dalam RUPS. Jadi kita sebagai investor ya, memegang saham, ini kita punya hak suara nih ketika ada kebijakan-kebijakan yang dilakukan oleh perusahaan. Nah, yaitu kita bisa melakukannya dengan apa? Dengan melakukan voting. Biasanya ada di dalam RUPS itu ada misalnya pembuatan kebijakan untuk misalnya kinerja perusahaan. Nah, maka kita bisa ikut mengambil suara gitu kan di dalam keputusan tersebut.
Nah, ataupun juga ketika mau melakukan stock split, nah kita punya hak. Atau juga ketika memilih dewan direksi perusahaan, kita punya hak suara nih, gitu kan, ketika hal itu dilakukan. Nah, pemilik saham biasa ini memiliki hak terakhir dalam hal perusahaan dilikuidasi. Kalau seandainya perusahaannya bangkrut kemudian dilikuidasi, maka biasanya pemilik saham biasa ini memiliki hak terakhir kalau memang misalnya perusahaan itu hutang-hutangnya sudah dilunasi, kemudian masih ada sisa, maka dibagikan kepada para pemegang saham biasa, seperti itu. Tentunya ini yang diutamakan yaitu pemilik saham preferred terlebih dahulu. Kemudian memiliki tanggung jawab terbatas sebesar saham yang dimiliki, tergantung sesuai dengan porsi saham yang kita punya. Nah, hak untuk mengalihkan kepemilikan sahamnya. Jadi pemilik saham biasa ini juga punya hak untuk misalnya ketika kita mau menjual saham yang kita punya kepada orang lain. Nah, seperti itu ya. Atau kita jualnya di mana? Di pasar modal tentunya ya, teman-teman. Nah, di dalam karakteristik saham preference ya, yang pertama itu adalah dia punya hak lebih dulu ya di dalam hal memperoleh dividen dibandingkan pemilik saham biasa, dan juga biasanya dividen ini jumlahnya tetap dibayarkan, tentunya lebih tinggi daripada dividen yang didapatkan oleh pemilik saham biasa. Di dalam saham preference ini juga pemilik itu memiliki hak pembayaran maksimum sebesar nominal sahamnya setelah pembayaran kepada kreditor dalam hal dilikuidasi. Kalau perusahaannya tadi bangkrut, kemudian menjual aset-asetnya untuk membayar hutangnya, kemudian setelah selesai maka sisanya gitu kan dibayarkan terlebih dulu kepada atau dibagikan terlebih dahulu kepada para pemilik saham preference gitu sebesar jumlah sahamnya. Nah, memiliki hak utama di atas pemegang saham biasa di dalam hal likuidasi ya tadi. Tujuan penilaian saham itu adalah karena saham ini merupakan aset finansial sehingga bisa dijadikan investasi ya, maka penilaian saham itu dilakukan untuk menentukan apakah saham yang akan kita beli ataupun kita jual itu akan memberikan keuntungan atau tidak, tentunya sesuai yang diharapkan ya, seperti itu. Nah, tentu kita bisa melihat gitu kan nilai saham ini ada yang namanya nilai buku. Dari nilai bukunya, dari nilai pasar, dan juga nilai intrinsik. Nah, apa itu nilai buku? Ya, nilai buku ini adalah nilai dari aset bersih ya yang dimiliki oleh pemilik dengan kita memiliki satu lembar sahamnya. Jadi di dalam nilai buku ini nanti kita lihat dari laporan keuangan perusahaan. Nah, kita lihat nilai bukunya dengan cara yaitu membandingkan antara total ekuitas dibandingkan dengan jumlah saham biasa yang beredar di masyarakat. Jadi kita lihat nilai buku itu ya nilai yang ada di biasanya laporan keuangan seperti itu. Nah, sedangkan nilai pasar ya atau market value teman-teman itu adalah harga saham yang ada di bursa pada saat itu. Nah, jadi yang dinamakan nilai pasar misalnya hari ini gitu kan di harga perdagangannya suatu saham misalnya harganya 1.000, maka nilai pasar itu adalah 1.000. Dimana kita lihatnya biasanya di bursa saham ya. Nah, nilai pasar ini tentu ditentukan dari permintaan dan penawaran suatu saham yang bersangkutan. Nah, semakin besar permintaannya gitu kan, penawarannya lebih sedikit, maka ya biasanya harga saham itu juga menjadi meningkat seperti itu.
Nah, kemudian yang nilai intrinsik saham. Nilai intrinsik itu apa? Nilai sebenarnya atau nilai yang seharusnya ada, atau nilai yang ya sebenarnya dari suatu saham itu. Nah, biasanya calon investor itu menghitung nilai intrinsik saham untuk memutuskan strategi investasinya. Nah, misalnya nilai pasar itu lebih besar ya daripada nilai sebenarnya, berarti kan dia mahal ya. Kalau nilai pasar itu lebih besar dari yang seharusnya misalnya harganya 500 tapi nilai pasarnya ternyata 1000, maka ini namanya overvalue atau mahal ya, sehingga biasanya investor memutuskan untuk menjual. Kemudian kalau nilai pasarnya itu lebih kecil daripada nilai sebenarnya, itu namanya undervalue atau biasa disebut ini nih saham ini murah nih, masih di bawah nilai sebenarnya, sehingga ini juga biasanya memutuskan investor itu memutuskan untuk membeli suatu saham. Nah, penentuan nilai intrinsik saham ya tidak seperti nilai pasar yang bisa kita lihat di ini ya, di bursa seperti itu. Nah, nilai intrinsik ini kita bisa memperkirakannya dengan pendekatan tertentu. Nah, yaitu kita bisa melakukan analisis yang namanya analisis fundamental. Nah, ini kita bisa melihat dengan melalui pendekatan present value, dan juga kita melihat melalui PE rasionya atau price earning ratio. Dan juga kita bisa melakukan pendekatan-pendekatan lain. Nah, di dalam pendekatan present value ya, perhitungan nilai saham itu nanti bisa dilakukan dengan menghitung present value-nya ya, dengan tingkat diskonto sebesar tingkat return yang disyaratkan investor. Nah, biasanya aliran kas yang dipakai dalam penilaian saham ini ya melalui present value ini adalah kita melihat earning perusahaannya gitu kan, atau biasanya laba atau earning yang dibagikan di dalam bentuk dividen. Nanti kita lihat ya teman-teman bagaimana rumusnya gitu kan. Nah, kita juga menggunakan model diskonto dividen ya, di mana ini mengestimasi harga saham dengan mendiskontokan semua aliran dividen ya yang akan diterima di masa yang akan datang. Nah, sedangkan di dalam penilaian saham preferen, teman-teman, nah kalau di dalam saham preferen itu kan dividennya biasanya tetap ya, kemudian besarnya dividen yang dibagikan tetap gitu kan, tentu waktunya juga tidak terbatas, tergantung dari para pemilik saham itu sendiri seperti itu. Nah, karena saham preferen ini nggak ada jatuh tempo ya, maka biasanya penilaian saham preferen itu merupakan suatu perpetuitas, yaitu kita bisa mencarinya ya dengan tadi present value-nya ya, D per K, di mana D ini adalah dividen ya, dividen tahunan per lembar saham. Kemudian dibandingkan dengan KK itu adalah tingkat return-nya atau pengembalian yang disyaratkan. Nah, contohnya seperti ini. Misalnya Microsoft mempunyai saham preferen dengan tingkat dividen yang dibayarkan sebesar 1.500 setiap tahunnya. Tingkat pengembalian yang diinginkan investor ternyata 14%. Nah, kemudian berapa nilai saham preferen tersebut? Maka kita bisa lihat ya dengan rumus tadi ya, present value itu sama dengan D per K. Maka D-nya berapa? D-nya kita ketahui di sini yaitu 1.500 dibagi dengan K itu adalah tingkat return-nya atau tingkat pengembaliannya. Ternyata tingkat pengembaliannya adalah 14%. Maka ya
1.500 dibagi dengan 14% atau 0,14 itu kita dapatkan sama dengan 10.714,29. Nah, di dalam penilaian saham biasa ya, tentu kita bisa menilai gitu kan, dengan dividen sebagai dasar yang dilakukan dengan asumsi bahwa para investor itu bersedia membayar suatu saham di masa mendatang dengan harga jual dan dividen di masa yang akan datang. Nah, di dalam penilaian surat berharga ya kita menggunakan dividen diskon model ya, yaitu perhitungan harga saham sekarang yang menyatakan bahwa nilai saham sama dengan present value dari semua dividen yang diharapkan yang diterima di masa yang akan datang. Nah, maka rumusnya adalah present value sama dengan ya D1 dibagi dengan 1 plus K pangkat 1 ditambah dengan D2 dibagi dengan 1 plus K pangkat 2 ditambah dengan sampai ya DN ditambah dengan PN ya dibagi dengan 1 plus K pangkat N. Nah, dimana ini contohnya ya, nanti misalnya diramalkan bahwa PT ABC akan membayar dividen sebesar 300 rupiah, kemudian juga 324 dan 350 untuk 3 tahun yang akan datang. Nah, pada akhir tahun ketiga, PT ABC ini menjual saham dengan harga 9.448. Berapa harga saham tersebut apabila diketahui return yang diharapkannya adalah 12%. Nah, maka di sini kita bisa lihat present value-nya tadi ya dengan rumus sebelumnya, yaitu D-nya berapa gitu kan, yaitu adalah dividennya 300 dibagi dengan 1 plus ya K-nya berapa, K-nya itu adalah 12% atau 0,12 pangkat 1 ditambah dengan 324 ya dibagi dengan 1 plus 0,12 pangkat 2 ditambah dengan tadi ya D ya, D yang ketiga untuk tahun ketiga 350 ditambah dengan harga sahamnya ya yaitu 9.448 dibagikan dengan 1 plus K pangkat 3 0,12 pangkat 3. Nah, maka kita dapatkan adalah hasilnya yaitu 7.500. Nah, di dalam penilaian saham biasa ada 3 model ini ya pertumbuhan dividen. Yang pertama biasanya ini ada model pertumbuhan 0 ya, kemudian ada model pertumbuhan konstan dan juga ada model pertumbuhan tidak konstan. Nah, yang model pertumbuhan 0 ini adalah diasumsikan bahwa dividen yang dibayarkan perusahaan tidak akan mengalami pertumbuhan dari waktu ke waktu. Artinya setiap tahunnya biasanya besarnya sama nih ya, antara tahun pertama, kedua, ketiga, dan seterusnya. Nah, rumusnya bagaimana? Present value ya sama dengan D per K. Ini rumus dari model pertumbuhan 0 atau zero growth model ini. Nah,
contohnya ini adalah misalnya sebuah saham diperkirakan membayarkan dividen setiap tahunnya sebesar 500. Sedangkan tingkat pengembalian yang disyaratkan itu sebesar 20%. Maka kita bisa menghitung nilai intrinsik sahamnya seperti apa dengan menggunakan rumus tadi ya, yaitu D per K. Nah, ini bisa kita lihat ya, dividennya kita ketahui ya sebesar 500 karena kan dia konstan ya, tidak ada pertumbuhan. Tetap biasanya setiap tahunnya. Kemudian dibagikan dengan tingkat pengembaliannya, tingkat returnnya yaitu sebesar 20% atau 0,2, sehingga ya di sini D-nya itu sudah kita ketahui ya teman-teman, bahwa D-nya itu ada 500 dan K-nya itu 20%, sehingga 500 dibagi 0,2 itu sama dengan 2.500. Nah, pertumbuhan dividen secara konstan ya selanjutnya artinya ini biasanya ya ada pertumbuhan gitu kan yang mengikuti setiap kenaikan keuntungan perusahaan. Nah, biasanya ya pertumbuhan dividen secara konstan ini juga bisa disebut Gordon model ya. Nah, biasanya dividen tumbuh sesuai dengan tingkat pertumbuhan perusahaan. Model ini mengasumsikan bahwa dividen tumbuh pada satu tingkat tertentu yang konstan selama waktu tidak terbatas. Nah, biasanya model ini cocok untuk perusahaan yang mature, gitu kan. Artinya ya perusahaan yang sudah lama biasanya ya sudah cukup stabil pertumbuhannya. Nah, kita bisa melihat atau menilai saham ya dengan menggunakan Gordon model ini ya, dengan rumus kita cari yaitu PV sama dengan D01 plus G ya, D0 dikalikan 1 plus G. G ini adalah growth-nya atau pertumbuhannya, D itu adalah dividennya, dibagi dengan 1 ditambah dengan K ya, atau tingkat return-nya, ditambah dengan D0 dikalikan 1 plus G pangkat 2 dibagi dengan 1 plus K pangkat 2 ditambah dengan D0 1 plus G pangkat 3 dibagi dengan 1 plus K pangkat 3 ditambah dengan D0 1 plus G pangkat tak terhingga ya, tergantung dari berapa lamanya ya waktunya, kemudian dibagi dengan 1 plus K pangkat tak terhingga, atau kita bisa menyederhanakan ini menjadi D01 plus G ya dibagi dengan K minus G ya teman-teman. Itu kita sama dengan ya, atau dividennya dibagi dengan tingkat pertumbuhan tingkat pengembalian ya, K-nya dikurangi dengan tingkat pertumbuhan dividen. Nah, misalnya ya sebuah saham membayarkan dividen sebesar Rp500 dan diperkirakan dividen itu akan tumbuh sebesar 5% per tahunnya. Nah, jika tingkat pengembalian yang disyaratkan investor itu sebesar 20%, maka berapa nilai intrinsik saham tersebut? Nah, ini kita bisa lihat dari rumus tadi ya, teman-teman, yaitu kita lihat untuk mencari nilai sahamnya, yaitu PV tadi yaitu sama dengan D01 plus G. Dividennya kan sudah kita ketahui ya, yaitu sebesar di sini ada dividennya 500 gitu kan.
dikalikan dengan 1 ditambah growth-nya berapa tadi, pertumbuhan dividennya, yaitu kira-kira di sini 5% per tahunnya. Itu berarti 1 ditambah dengan 0,05 ya. Kemudian dibagi dengan K-nya ya, atau tingkat return-nya yaitu 20%, atau 0,2 dikurangi dengan pertumbuhannya yaitu tadi 0,05. Nah, maka kita hasilkan, kita masukkan, ini kita dapatkan hasilnya yaitu 3.500. Nah, untuk model yang selanjutnya yaitu model pertumbuhan dividen secara tidak konstan. Nah, model ini sesuai untuk menilai saham perusahaan yang punya karakteristik pertumbuhannya biasanya yang fantastis di awal-awal tahun, biasanya besar ya di awal tahun gitu kan, sehingga bisa membayarkan dividen dengan tingkat pertumbuhan yang tinggi. Nah, setelah pertumbuhan dividen yang fantastis tersebut, perusahaan hanya membayarkan dividen pada tingkat yang lebih rendah, tapi konstan hingga waktu yang tidak terbatas. Nah, tahapannya seperti apa gitu kan di dalam perhitungan ini? Yang pertama itu biasanya tahapnya adalah membagi aliran dividen itu menjadi 2 bagian ya. Bagian awal itu meliputi aliran dividen yang fantastis, yang besar itu. Kemudian aliran dividen dengan pertumbuhan yang konstan. Jadi kita bagi 2 seperti itu, 2 aliran. Karena yang satu biasanya kan di awal itu berbeda gitu kan dengan pembagian dividen yang selanjutnya. Nah, yang kedua itu menghitung nilai sekarang dari aliran dividen yang fantastis atau bagian awal. Yang ketiga, kita bisa menghitung nilai sekarang dari semua aliran dividen selama periode pertumbuhan konstan. Yang keempat ya, kita jumlahkan hasil perhitungan nilai sekarang dari kedua bagian aliran dividen itu sendiri. Nah, misalnya ya, contoh bahwa PT ABC adalah perusahaan yang bergerak di bidang teknologi informasi. Dengan temuan produk inovatifnya pada 3 tahun pertama, ternyata PT ABC ini memiliki pertumbuhan earning yang sangat fantastis, sehingga bisa membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan 20% selama 3 tahun. Ini 3 tahun pertama ya teman-teman. Namun setelah 3 tahun dan seterusnya, akhirnya perusahaan ini memutuskan untuk membayar dividen dengan tingkat pertumbuhan dividen 10% per tahunnya. Nah, di sini kita lihat ternyata dividen awal itu dibayarkan sebesar 1.000 dengan tingkat return-nya yang disyaratkan investor itu adalah 15%. Maka kita bisa menghitung nilai intrinsik saham PT ABC itu dengan cara apa? Dengan 3 cara. Nah, dari soal di atas ya, kita bisa membagi menjadi 2 aliran. Tadi kan kita ketahui ya, pertama pertumbuhan dividennya itu tumbuh fantastis nih, 20% untuk 3 tahun pertama. Kemudian selanjutnya pertumbuhannya yaitu dibagikan sebanyak 10% saja. Nah, maka ini kan sudah ada aliran A dan B. Maka kita cari satu persatu ya, teman-teman ya. Yaitu kita cari ya dividennya, misalnya dividen 1 hingga tadi kan dividen pertama itu dibagikan yaitu sebesar dividennya yang 0 tadi ya, yaitu sebesar 1.000 nih. Nah, sebesar 1.000, maka untuk kita cari nih dividen yang akhir tahun pertama berapa, yaitu dengan cara
berarti kan dividen 1 sama dengan D0 ya, 1 plus G ya teman-teman. Berarti D0 ini berapa? Tadi adalah 1000 dikalikan 1 ditambah pertumbuhannya berapa? 0,2 atau 20%, sehingga kita dapatkan 1200 ya. Begitu juga D2 nya berapa? Berarti kan D2 ya, D2 itu kita dapatkan dari D1 dikalikan dengan 1 plus growth-nya, yaitu sama dengan D1-nya berapa? 1200 kan, 1200 dikalikan dengan 1 ditambah dengan 0,2 atau 20%, sehingga kita dapatkan 1200 dikalikan 1,2 yaitu 1440. Nah, ini untuk D2. Kemudian yang D3 berapa? Ya, teman-teman, yang D3 berarti kita cari nih, D3 berarti sini D2-nya tadi berapa? 1440 dikalikan dengan 1,2 ya tadi ya, 1 ditambah 0,2, maka didapatkan adalah 1728. Nah, kemudian yang D4 ya, D4 misalnya kita cari ya, D4 ini berarti berapa? D3 1 per growth-nya. Nah, tetapi growth-nya berapa? Ini D3-nya tadi kan 1728. Kemudian 1 ditambah growth-nya berapa? 10% atau 0,1 gitu. Jadi sehingga kita kalikan 1728 dikalikan 1,1 itu adalah 1900,8 ya. Ini untuk tahap pertama, kita cari dividen masing-masing. Nah, selanjutnya setelah itu kita cari nilai masing-masing ya, nilai sahamnya, yaitu yang pertama kita cari berarti kan yang tahun pertama ya, nilai dividennya ini. Nah, maka kita lihat nih yang tahun pertama. Yang tahun pertama gimana? Kita lihat yaitu untuk nilai tahun pertama kita bisa menggunakan rumus ini kan pakai seperti present value ya, yang rumusnya itu adalah D0 ya, yang ini yang berarti kan di akhir tahun pertama D0 itu nilai sahamnya itu adalah ini ya, ini value yang pertama itu D0 1 plus G ya dibagi dengan berapa? 1 plus G 1 plus K ya teman-teman. Nah, maka bisa kita cari ini sama dengan ya D0 1 plus growth untuk yang pertama ini berarti 1200 ya, 1200 dibagikan dengan 1 plus K-nya. 1 plus K-nya itu berapa gitu untuk tahun pertama? 1 ditambah dengan tingkat returnnya. Tingkat returnnya tadi kan diketahui ya, yaitu 15%. Berarti 0,15 atau sama dengan 1200 dibagi dengan 1,15. Maka didapatkan hasilnya adalah, coba kita cari, 1200 dibagi dengan 1,15, yaitu hasilnya adalah 1000 ya 1043,8. Nah, ini adalah untuk mencari nilai yang pertama ya teman-teman. Nah, begitu ya rumusnya. Kemudian yang kedua juga sama, berarti kan kalau yang kedua itu kita menggunakan rumus
Saham kedua kita dapatkan itu adalah dengan rumus apa? Berarti yang tadi ya, ini D2 berarti kan sama dengan misalnya ini ya P Oke, berarti ini ya nilainya itu kita dapatkan P yang kedua ya, ini kita dapatkan dari D0 1 plus G pangkat 2, ini berarti atau kita sebutnya aja D2 per ya per 1 plus K gitu ya teman-teman. Ini juga kalau bisa kita lihat ini sama aja, P itu sama dengan D1 per 1 plus K. Nah yang pertama, ini yang kedua, maka kita cari ini pangkat 2 ya gitu. Nah kemudian hasilnya adalah keduanya 1400 ya, 1444 ini dibagi dengan 1 ditambah 1,15 pangkat 2 itu berarti 1440 dibagi dengan 1 plus K-nya berapa? 15 ya, 0,15 pangkat 2 atau sama dengan di sini 1440 dibagi dengan hasilnya ada 1,3225. Nah, maka kita dapatkan ya 1440 dibagikan dengan 1,3225. Maka didapatkan adalah 1 ini ya, 88,85. Nah, ini ya untuk yang kedua. Maka untuk yang selanjutnya kita bisa cari dengan rumus yang untuk yang ketiga ya. Untuk yang ketiga itu kita bisa mencarinya dengan rumus ya, ini kan tadi P1, P2, P3 yang ini ya, yang ini P1, P2, P3. Nah, berarti kalau P3 itu gimana? P3 ya, atau PV ya, kita namanya. Nah, itu kita cari sama dengan ya D3 dibagikan 1 plus K pangkat 3 ya teman-teman. Nah, sehingga kita dapatkan adalah D3-nya itu 1728 ya, 1728 dibagikan 1,15 pangkat 3, maka hasilnya adalah 1,13. Nah ini ya untuk yang ketiga. Nah untuk yang keempat gimana? Nah karena pertumbuhannya berubah, berarti P-nya itu sebenarnya jadi berubah ya, growth-nya ya, karena growth-nya berubah ya dari tahun ketiga nih, awal tahun ketiga
ya sampai seterusnya, maka kita cari dulu P3-nya ini berapa dengan rumus yang berbeda, yaitu D4 dibagi dengan K minus growth-nya. Nah, kita dapatkan yaitu adalah 0,15, ini 1900 ya, dari growth-nya di 4 ini dibagi dengan K-nya itu 0,15 dikurangi dengan pertumbuhan growth-nya yaitu 0,10, sehingga hasilnya adalah 38,16 ya. Nah, sehingga kita lihat di sini teman-teman, itu karena ini pertumbuhannya tidak konstan ya, berubah ya dari akhir tahun ketiga ini ya menuju tahun keempat ini kan berubah nih pertumbuhannya, sehingga tidak menggunakan rumus yang sebelumnya ya untuk mencari nilai intrinstiknya, yaitu kita cari dengan menggunakan ya ini kita dapatkan nih kalau di sini ya, misalnya present value keempatnya itu sama dengan P3 ya dibagi gitu kan dengan berapa, 1 plus K ya teman-teman, 1 plus K pangkat 3 seperti itu. Nah, ini nanti kita dapatkan P3-nya kan adalah sebesar, P3-nya itu adalah 38 ya, 38,016 dibagikan dengan 1,15 pangkat 3. Nah, nanti sehingga kita dapatkan adalah hasilnya 24 ya, 24.996,14% ya. Nah, ini adalah hasil dari nilai intrinsik masing-masing setiap pertumbuhan. Nah, setelah itu baru kita lakukan penjumlahan dari seluruh aliran. Nah, maka kita bisa lihat ya, penjumlahan aliran tersebut itu ada, nah dari keseluruhan ya, dari ini ya berarti, nah kita jumlahkan nih keseluruhannya berapa, yaitu kita dapatkan 28.264,66. Nah ini ya, atau sebenarnya teman-teman ini juga sama ya cara mencarinya dengan menggunakan rumus ya. Kalau kita ketahui, yaitu rumusnya adalah present value itu sama dengan D0 ya, 1 plus G dikalikan per 1 plus K ditambah dengan D0 ya kali 1 plus G kuadrat dibagi dengan 1 plus K pangkat 2 ditambah dengan D0 ya, D0 plus 1 dikalikan 1 plus G pangkat 3 dibagi dengan 1 plus K pangkat 3 ya, dikalikan, ditambah dikalikan dengan 1 per 1 plus K pangkat 3 ya, dikalikan dengan D4 per K minus G ya. Nah, atau bisa rumus ini teman-teman nyarinya ya. Nah, atau ini juga disebut
ya, ini P1 per gitu kan, atau ya ini ada P1 ini, oh bukan P1 ya, D1 D2 gitu kan, misalnya D3 ini ya teman-teman. Nah, bisa juga seperti ini. Nah, nanti monggo silahkan teman-teman yang enaknya nyari yang menggunakan rumus yang bagaimana. Nah, ini saya hapus ya. Kita lanjutkan. Nah, sehingga ya teman-teman hasilnya dari perhitungan ini adalah, nah sebesar ini mungkin terlihatnya lebih mudah ya. Nah, sama saja gitu kan, maka kita mendapatkan nilai saat ini itu adalah sebesar 28.264,66. Nah, itu ya. Jadi nilai intrinsik saham dengan model pertumbuhan dividen secara tidak konstan itu adalah sebesar 28.264,66. Nah, nanti teman-teman monggo silahkan bisa mencoba ya perhitungan ini di latihan soal. Silahkan kerjakan latihan soal selanjutnya, nanti akan saya share ya. Nah, teman-teman bisa mengerjakan latihan soal ini ya terlebih dahulu. Di sini ada 3 latihan soal, monggo silahkan dicoba untuk kerjakan. Nah, dikumpulkan sebelum minggu depan ya teman-teman. Nanti waktunya akan saya share terakhir pengumpulan di Google Classroom. Baik, itu saja. Kalau ada pertanyaan, monggo nanti bisa ditanyakan melalui WhatsApp ya teman-teman, ataupun juga melalui nanti grup. Baik, itu saja dari saya. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.